Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Yusi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan di awal semester 2 ini, kita akan mempelajari kisah Sa'labah yang memiliki sifat kikir dan kufur. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang hidupnya sangat miskin. Nabi sangat menyayanginya, dialah Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang rajin beribadah. Dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Pada suatu hari, Sa'labah berkeluh kesah dengan keadaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ia meminta didoakan oleh Nabi agar Allah memberikan kekayaan. Tetapi Nabi menolaknya dan menasehatinya agar Sa'labah hidup sederhana. Tetapi Sa'labah terus mendesak Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, bukankah jika Allah memberikan kekayaan kepadaku, aku akan memberikan kepada orang yang berhak?" Maksudnya bersedekah. Akhirnya Nabi Muhammad mendoakan Sa'labah. Doanya pun Allah kabulkan. Sa'labah akhirnya bisa membeli ternak. Semakin hari, ternaknya pun semakin berkembang. Tetapi semakin usahanya berkembang, Sa'labah mulai jarang terlihat sholat berjamaah. Bahkan, ia tidak menghadiri sholat Jumat. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW pernah menugaskan 2 orang untuk menarik zakat dari Sa'labah. Namun Sa'labah menolak utusan tersebut. Ketika kedua utusan tersebut melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat marah kepada Sa'labah. Seraya berkata, "Celakalah Sa'labah." Pada saat itu turunlah wahyu Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 75-78. Ketika Sa'labah mendengar ayat tersebut, beliau ketakutan dan segera menemui Nabi Muhammad SAW untuk memberikan zakatnya. Nabi menolaknya dan berkata, "Allah melarangku untuk menerimanya." Mendengar ucapan Nabi itu, Sa'labah pun ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Dari kisah Sa'labah tersebut dapat kita simpulkan yang pertama, Sa'labah adalah orang yang rajin dalam beribadah. Akan tetapi Sa'labah tidak sabar dengan kondisi kemiskinannya. Lalu ketika Allah memberikan harta kepadanya, Sa'labah malah melupakan Allah. Dengan alasan sibuk bekerja, Sa'labah tidak lagi melaksanakan ibadah. Lalu Sa'labah juga menjadi kikir, tidak mau bersedekah dan mengeluarkan zakatnya. Sa'labah juga bersikap kufur. Dia meyakini bahwa harta yang ia miliki hasil kerja kerasnya, bukan turun jatuh begitu saja dari langit. Selanjutnya kita akan membahas sifat kikir dan kufur yang dimiliki oleh Sa'labah. Kikir menurut bahasa adalah al-bakhil, artinya menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberi sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang yang pantas menerima. Sifat bakhil muncul karena terlalu cinta kepada dunia.
Ia meyakini bahwa harta bendanya lah yang menyelamatkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Dengan apa yang kita sedekahkan berarti kita telah menabung kebaikan untuk akhirat kita kelak. Sifat kufur nikmat. Menurut bahasa, kufur adalah menutupi atau mengingkari. Sedangkan menurut istilah adalah mengingkari pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyalahgunakannya, melalaikannya, atau memakainya pada jalan yang dibenci atau tidak diridhoi oleh Allah. Kenikmatan Allah itu meliputi kekayaan, harta benda, kekuasaan, kepandaian, kesehatan, ketampanan. Semua kenikmatan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat At-Takasur ayat 8. Summalatus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah tentang Sa'labah. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas atas ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita, karena itu semua adalah yang terbaik bagi kita. Selanjutnya, kita harus bersabar atas kondisi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Selanjutnya, kita senantiasa harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan kita harus senantiasa berbagi dengan cara bersedekah kepada orang lain. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan tugas ya, yaitu silakan kalian kerjakan tugas latihan soal di buku paket materi tentang kisah Sa'labah. Lalu kalian salin jawaban pada lembar jawaban yang telah disediakan. Cukup sekian pembahasan kali ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.